Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di hari pertama di minggu ini, Senin 5 Februari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 16 hari bersama Markus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Markus pasal yang keempat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Judul renungan kita hari ini, menyikapi hal-hal yang kecil. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Luar biasa. Sebagai guru agung yang hidup, Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami orang pada waktu itu dan juga pada masa kini. Peristiwanya sudah lampau, namun makna dari perumpamaan itu terus bergema hingga saat ini. Amin. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dan memberikan hasil yang besar. Kerajaan Allah adalah kiasan yang ingin menggambarkan kuasa Allah dalam suatu keadaan. Allah berkuasa sepenuhnya di dalamnya. Amin. Hadirnya kerajaan Allah membuat manusia dapat menjalani kehidupannya dalam kuasa pimpinan Allah. Hal kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi. Dalam kehidupan keseharian, orang-orang Yahudi sangat memahami biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Istilah biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Biji yang paling kecil itu setelah ditaburkan akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat. Sesuatu yang kecil dan tidak bermakna jika didiamkan saja selamanya akan menjadi tidak berguna. Namun jika diserahkan dalam kuasa Allah, maka akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupan. Seperti biji sesawi yang ditanam, akan menjalani proses dari Allah ketika mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar. Demikian pula, hal-hal yang kecil yang membuat kita merasa tak berarti jika semuanya itu diserahkan kepada Allah, lihatlah, Allah akan memberikan hasil yang berguna. Amin. Menyadari hal ini, manusia perlu memiliki, saudara dan saya, kita perlu memiliki pengertian yang benar akan kerajaan Allah. Kita perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendaknya. Semuanya ditujukan bagi kehidupan manusia, saudara dan saya, untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu kita perlu menjalani hidup ini dengan mengandalkan kuasa Allah. Amin. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kita dapat putus asa jika membandingkan kesusahan yang sedang dialami dengan keberhasilan yang dimiliki orang lain. Karena itu serahkanlah semua hal yang kita rasakan kepada Allah. Bagaimanapun, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah miliknya. Dan hal yang sederhana jika ada di dalam tangan Tuhan, itu akan menjadi luar biasa. Amin. Kerajaan Allah, mujizat Tuhan, akan menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jangan pernah sepelekan hal-hal kecil yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Anggaplah sesuatu yang kecil itu adalah sesuatu yang besar yang akan Tuhan tumbuhkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Namun kerjakanlah pula hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, karena kita tahu dari perkara-perkara kecil Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Hiduplah sebagai orang-orang yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit, bagi saudara yang masih dalam pergumulan-pergumulan fisik yang lemah, dan bagi saudara yang berada dalam kondisi proses pemulihan, kuasa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.